Baik, saya ke Pak Erman Umar terlebih dahulu. Pak Erman, sebenarnya apa tujuan klien Bapak akhirnya membuka seluas-luasnya bahwa dia bahkan menolak untuk disuruh menembak rekannya, yaitu Brigadir Joshua. Ada harapan jadi justice kolaborator di sini? Saudara ini waktu disampaikan, waktu dipanggil kamu oleh Pak Sambo di Saguling, kamu mengetahui nggak kejadian di Magelang? Bahwa nggak tahu Pak, karena ibu dilecehkan oleh Joshua. Dan kondisi Sambo menyampaikan itu dalam kondisi menurut si RR dia menangis dan kelihatan tergoncang. Kemudian pada saat itu, waktu ditanya saya tidak mengetahui Pak, nggak ada saya mengetahui kejadian itu. Nah, kemudian langsung diminta oleh FS, kamu berani nggak nembak si Joshua? Saya tidak berani Pak, saya nggak kuat mental. Akhirnya kalau begitu ya udah, coba kamu panggil Richard RE. Pergi dia ke bawah, ya udah dia dipanggil Bapak. Dia tetap di bawah, kemudian memang dia melihat kegoncangan di mukanya Sambo, kelihatan marah, kelihatan orang terguncang. Jadi yang kepikir sama Sambo, sama si RR, apa benar kejadian ini? Kemudian apa yang dia lakukan? Apakah benar-benar mau ditembak? Apakah tidak perlu diklarifikasi dulu terhadap Joshua? Itu yang di dalam pikirannya sambil duduk di bawah. Si RE sudah naik ke atas. Tidak berapa lama, dalam selang berapa lama muncul ibu menyatakan, ayo kita pergi ke rumah Duren 3 untuk isolasi, karena mereka di Saguling itu karena di luar kota melakukan antigen apakah PCR. Walaupun sebenarnya yang berdua ini RR dan Kuat Ma'ruf, dia tidak ikut melakukan PCR karena bagaimanapun dia tidak tinggal karena dia akan kembali ke Magelang. Karena tugas dari dia sebagai ajudan adalah ditugaskan khusus menjaga anak dari FS yang sekolah 2 orang SMA Taruna di Magelang. Satu kelas 1, satu kelas 3. Berarti klien Anda mengetahui adanya rencana pembunuhan itu sejak kapan? Ya pada saat itu aja, pada saat di Saguling itu aja. Saguling setelah dia tanya, dipanggil, kamu tahu nggak ada kejadian di Magelang, ibu dilecehkan? Nggak tahu saya Pak. Jadi pada saat itu dia ditanya, dia bilang nggak tahu. Pengakuan Bribka RR mengatakan, peristiwa di Magelang hingga dipanggil Ferdy Sambo untuk tembak Brigadir J. Tribunnews.com. Berikut ini pengakuan Bribka Riki Rizal atau RR mengenai kejadian di Magelang hingga detik-detik tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Bribka RR memberi pengakuan terkait apa yang terjadi di Magelang sebelum akhirnya terjadi tewas dibunuh oleh Ferdy Sambo. Pengakuan Bribka RR ini telah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini, Bribka RR merupakan satu dari 5 tersangka pembunuhan Brigadir J. Sebelumnya, Bribka RR juga dinyatakan jujur setelah menjalani tes kebohongan. Barusan saya dapat hasil sementara uji poligrafi terhadap RE, RR, dan KM. Hasilnya no deception indicated alias jujur, kata Dirti Bidung Baris Krim Polri Brigjen Andirian pada Selasa 6 September mengutip Kompas TV. Dihimpun Tribunnews.com pada Jumat 9 September 2022. Berikut pengakuan Bribka RR mulai dari pengakuan kejadian di Magelang hingga detik-detik tewasnya Brigadir J. 1. Kesaksian Bribka RR soal kejadian di Magelang. Kejadian di Magelang menjadi penting karena hal ini yang menjadi pemicu Ferdy Sambo memerintahkan pembunuhan Brigadir J. Sayangnya apa yang sebenarnya dialami istri Ferdy Sambo Putri Chandrawati di Magelang masih menjadi tanda tanya. Namun demikian, Bribka RR memberi kesaksian menurut pengacara Bribka RR, Erman Umar. Saat itu, Bribka RR dan Barada Richard Eliezer alias Barada E sedang mengantar anaknya Ferdy Sambo ke sekolah Taruna Nusantara. Namun saat di tengah jalan, Barada E mendapat telepon dari istri Sambo.
Dalam pembicaraan itu, keduanya diminta pulang. Bribka RR dan Baradae kemudian pulang saat tiba di rumah Ferdi Sambo. Suasana sudah tegang di mana Kuat Maruf tampak marah kepada Brigadir J. Si Richard yang ditelepon balik mereka pas balik dilihat di lantai 1. Gak ada orang. Naik ke atas itulah ketemu Kuat dalam keadaan tegang, kayak ngamuk. Ditanya ada apa, dibilang itu nggak tahu si Yosua, jelas dia. Pada Kamis 8 September 2022, sebagaimana diberitakan tribunnews.com. Saat itu, kata Erman, asisten Putri Cendrawati yang bernama Susi juga ada di lokasi. Dia melihat atasannya itu menangis di dalam kamarnya. Di saat yang bersamaan, Brigadir J pun berupaya untuk menemui Putri di dalam kamar pun, namun ditahan kuat oleh Ma'ruf memakai pisau. Terus si Yosua masih berupaya lagi malau ketemu sama ibu, ditahan pakai pisau oleh si Pak Kuat. Itu diceritain, akhirnya kan si RR ini jadi bingung. Jadi nggak tahulah, makanya dia nggak bisa bicara sama Pak Sambo, ungkap Erman. Tak lama setelah itu, Bribka Riki pun menemui Putri Cendrawati di dalam kamar yang ternyata sedang berbaring. Putri pun meminta agar Bribka Riki memanggil Brigadir J. Akhirnya kan dia melihat juga ibu di kamar, berbaring di kamar. Ada apa, Bu? Dia nggak menjelaskan ibu, tapi tanya mana Yosua, dipanggillah ke bawah. Dipanggil ke bawah sambil dia tanya ada apa Yosua. Ya nggak tahu tuh, dia marah-marah. Nggak tahu tuh Om Kuat kok marah-marah sama saya, jelas Erman. Akhirnya dia naiklah berdua. Nah ayo, kamu tadi ibu nanya kamu, naiklah ke atas. Masuk si Yosua, masuk ke kamar, duduk. Ibunya berbaring setengah dua baring bantal, tapi si RR nggak nungguin. Dia balik sambil nunggu di luar, takutnya kejadian apa-apa kan, itu aja. Tapi dia nggak dengar kejadian apa-apa, pembicaraan nggak, sambung Erman. Erman menuturkan bahwa Bribka Riki sempat kembali menanyakan peristiwa yang terjadi kepada Brigadir J seusai keluar kamar. Namun Brigadir J menyatakan bahwa tidak ada masalah. Brigadir J turun diikutin ke bawah, ditanya lagi ke Yosua. Yosua, ada apa sih? Tadi kan kalau pertama dia bilang si Kuat marah-marah, nggak karuan. Kalau sekarang ditanya udah nggak ada apa-apa kok bang. Nah jadi nggak ada selama di Magelang, nggak ada pendapatan informasi tentang itu. Kejadian sebenarnya yang dialami Putri, pungkasnya. Dua dipanggil Ferdi Sambo di Seguling, ditanya apakah bersedia menembak Brigadir J. Herman Umar juga mengungkap kesaksian Bribka RR saat kliennya itu dipanggil Ferdi Sambo saat berada di rumah pribadi Ferdi Sambo di Jalan Seguling. Saat itu Ferdi Sambo bertanya kepada Bribka RR mengenai apa yang terjadi di Magelang. Kan di Seguling itu dipanggil dia Ferdi Sambo, tanya, ada kejadian apa di Magelang? Kamu tahu nggak? Nggak tahu. Ini ibu dilecehkan, pelecehan terhadap ibu, dan itu sambil menangis dan emosi. Saya nggak tahu pak, kata Erman di lobi Bareskrim Polri pada Jakarta Kamis 8 September 2022, sebagaimana diberitakan tribunnews.com. Menurut Erman, di ruangan itu juga ada Putri, istri Ferdi Sambo itu juga mengatakan bahwa Yosua melakukan pelecehan terhadap dirinya. Kemudian saat itu Ferdi Sambo menanyakan langsung kepada Bribka Riki kesanggupan untuk menembak Brigadir J. Baru dilanjutin, kamu berani nembak Yosua? Dia bilang, saya nggak berani pak, saya nggak kuat mental saya pak, nggak berani pak. Ya sudahlah kalau begitu, kamu panggil Richard, ibu dia. Lebih lanjut, Erman juga sempat menanyakan perasaan Bribka Riki setelah kejadian tersebut. Yang menyebutkan kliennya itu memang sempat melihat Ferdi Sambo terguncang dan menangis. Kendati demikian, Bribka Riki tidak tahu alasannya. Saya melihat bapak memang guncang, saya melihat bapak menangis. Nggak biasa begitu kan, tapi saya nggak tahu kejadian di sana. Padahal saya ada di sana, kata Erman menirukan omongan kliennya. Erman menuturkan Riki hanya mengetahui adanya pertengkaran Kuat Maruf dan Yosua, namun dia sama sekali tak tahu apakah pertengkaran itu terkait dengan peristiwa di Magelang. R O J